Kembali lagi di podcast Tanggal Tua. Walau kita lagi di tanggal tua, tapi tetap kita bisa ngobrol dengan santuy. Yes. Sudah lama tidak mengetek ya. Sudah lama tidak menjalani podcast tanggal tua Gila. di hari-hari yang semakin menua. Nice banget. Tapi emang sebenarnya harusnya gitu tau. Kenapa? Kan kita podcast tanggal tua ya. Iya. Ya harusnya ya kita ngeteknya di tanggal tua aja nggak sih? Iya. Jadi bener dong. Tapi jadi dikit kontennya. Kalau tanggal tua dong. Makanya kan sekali ngetek banyak. Makanya kita banyak episode yang bajunya sama. Benar. Itu dia sebenarnya. Ini baju kita beda nih. Lokasi juga beda, tempat beda. Gila. Biasanya kita vibes ngopi-ngopi gitu ya biasanya ya. Kita vibes-nya lagi ceria. Ada sangat ceria ya. Iya. Ceria yang mana kita ngebahas soal keceriaan juga nih. Kenapa gitu mas? Kayaknya nggak ada tuh omongan-omongan bahas keceriaan. Apa tadi? Nggak ada ya? Nggak ada mas. Oh, ya. Iya. Kita nih lagi di sebuah minimarket. Nanti kita bahas terakhir. Nanti kita kasih tahu speak up di mana minimarket. Jadi sesuai dengan tempat lokasi kita juga. Benar. Kita lagi ngebahas soal tentang minimarket di Indonesia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang lah kalau bisa dibilang. Benar. Dan sebenarnya nih ya buat lu pada nih, sebelum banyaknya tempat kopi-kopi menjamur ya kan, Blok M Little Tokyo ada. Betul. Nah, tempat-tempat kayak gini tuh yang menjadi tempat-tempat viral anak nongkrong gitu, bre. Central hits-nya. Central hits. Pokoknya lu nggak nongkrong di sini tuh kurang lah. Gitu. Kurang lah. Iya. Minimarket tuh salah satu tujuannya. Awal bulan, akhir bulan, minimarket bisa di sini. Bisa di mana ya? Karena emang secara range harga nggak terlalu mahal ya. Benar. Iya kan? Semua kalangan bisa nongkrong di sini. Tanpa anak skena, anak skate, anak sepeda dulu fiksi, bener fiksi ya. Iya. Ini apa namanya? Apa sih? Apa anak motor? Vespa. Iya kan. Running dulu ada belum ada running belum ada dulu running. Iya pokoknya semuanya tuh ngumpul di sini, Bre. Bener. Di minimarket terutama dulu apa Sevel ya? Kalau bisa Anjir, legend banget sih itu. Itu minimarket legend. Gue yakin sih anak Gen Z enggak ada yang tahu Sevel sih. Kecuali kalau yang udah keluar negeri gitu-gitu ya. Kita masih Gen Z sih sebenarnya. Gua lu enggak, coy. Lu udah tua, anjir. Tua ya. Baru tahu. Setelah berteman lama ya, lu baru tahu ya. Yang benar-benar Gen Z dia. Iya. Dari kemarin ngomong, gue milenial. Anjir, bener. Anjir, tapi emang apa? Kalau lu deh top of mind lu deh buat tempat-tempat yang kayak gini. Top of mind gue, Iya. Pasti dari tadi gue bilang soal Sevel ya, banyak cerita banget sih di sana sih. Kalau sih emang the best sih ya. The best itu banyak Gila, cerita, Bre. Walaupun udah tutup sekarang, tapi kenangan di sana tuh banyak, Bre. Dan kayak belum ada yang bisa ngegantiin gitu sih. Belum. Sampai hari ini walaupun iya kan ya? di sini apa ya banyak minimarket Iya. sekarang bisa nongkrong juga ya, bisa Iya, dibilang. banyak. Tapi kayak apa ya? Hal yang nggak bisa terganti kayak pertama ya, Slurpee-nya. Shit, Gila nggak sih? Slurpee lagi. Iya lagi ya. Yang bikin brain freeze tuh kalau minum. Yang lu bebas ngambil berbagai rasa. Iya, dan kalau lu curang lu habis minum dulu baru diisi lagi. Itu sih curang. Iya. Culasnya itu. Hacks-hacksnya gitu sih. Banyak hacksnya. Gua dulu tuh hacksnya paling sering itu ini pakai ciki. Apa yang paling enak dulu ya? Cheetos atau apa gitu kalau nggak salah. Dibuka dulu, habis itu dikasih ini saus hotdog. Itu bukan hacks. Apa? Itu emang kayak gitu cara-caranya, coy. Iya, masalahnya gitu. biar kenyang. Nah itu yang buat bangkrut si Sevel itu. Sausnya dibanyakin. Orang kayak lu. Habis itu juga kan ada apa toppingnya hotdognya juga tuh. Timun, acar gitu-gitu. Emang ada dulu? Ada. Acar-acarannya tuh. Nah, itu bisa jadi tambah ngenyangin tuh. Iya. Gara-gara itu. Dan itu juga jadi hacks gua untuk selain pakai apa tuh tadi ciki-cikian. Di sana ada jual nasi goreng 10.000 tuh. Iya. Nasi goreng dingin apa sih namanya? Yang fast food gitu lah. Nah, itu habis itu gue beli 10.000 terus tambahin acarnya tuh banyak sama saus tuh gila. Selalu ya. Tapi emang ini ya pelopor ciki pakai saus-sausan tuh Sevel sebenarnya ya. Sevel. Gila ya. Sekarang udah nggak ada. Kenapa nggak ditiru? Karena bikin bangkrut. Menurut kalian kenapa Lawson tidak ada, Katrima, terus Circle K nggak ada? Ya karena itu bikin bangkrut. Modal berapa? 7.000, 10.000 ya? Iya. Lu nongkrong 24 jam anjir.
Terus tapi ini real banget ya. Dekat Sevel dulu sekolah gue nih SMA, pas gue SMA. Ini coy, kan gue pernah tuh ya. Jadi dulu tuh gue kan termasuk anak Marawis kan nih. Weh, anak Marawis nih gue dulu nih. Nah, kita tuh sering banget nginep di sekolah. Karena paginya tuh mau tampil, tapi jadi kita harus latihan gitu. Nggak latihan, kita emang kedoknya latihannya tapi main warnet itu sebenarnya. Terus ini bre, ke Sevel kan, malam-malam nih kayak aduh lapar apa ya, Sevel gitu kan. Jam 2 jam 3 lah kita kesana ke Sevel kan. Bangsat ada gembel segala macem. Lu tau nggak segala macem makhluk di apa ya? Lu tau game-game SCP 09 itu nggak sih? Yang makhluk luar makhluk aneh Amerika itu tuh ada di Sevel. Ada. Gila, lu mau gembel yang kelihatannya habis ngebunuh ada. Terus lu mau kayak ada transaksi narkoboy ada kayaknya. Warga normal ada, wibu ada semua di situ kalau mau cari. Serem anjir dulu Sevel tuh. Saking banyaknya apa ya jenis. Iya, dan karena kan dulu Sevel ini coy mainnya itu jual alkohol dia. Oh iya, dulu bener. Iya kan, jadi kayak setiap orang tuh menjadikan Sevel tuh tempat nongkrong gitu. Iya benar-benar dulu sebenarnya nggak cuma Sevel ya, sebenarnya dulu Indomaret dan lain-lain masih bisa jual alkohol, seingat gua. Indomaret? Iya, masih. Indomaret juga ada sekarang nggak sih? Masih. Ya mbak di Bali doang kalau nggak salah. Oh di Bali doang ya? Seingat gua ya. Iya. Sorry kalau ada yang salah. Bintang masuk alkohol nggak? Alkohol. Kan ada Bintang. Tapi kan 0%, yang 0%. Oh iya. Enggak, dulu benar-benar literally ada dulu. Jadi memang dulu tuh gue inget banget sih kalau gue lagi di minimarket waktu itu pokoknya zaman gue SMP dah ya, kayak SMP-an atau SD, pasti nyokap gue udah ngomong kayak udah jangan lama-lama di rak minuman gitu kan. Gue selalu ngeliatin gitu, itu ijo-ijo apa ya, ijo-ijo gitu. Ya. Gue kira kecap gitu kan, ternyata kan alkohol gitu. Oh dulu ada ya? Ada. Baru tahu gue anjir. Ada. Ya. Jadi memang terus semenjak makanya pelarangan alkohol ada di minimarket itu salah satu mungkin jadi penurunan penjualan di Sevel kan akhirnya. Iya, itu sama kayaknya ini tempat saus keju Sevelnya disumpel sama mama jadi yang biasanya banyak tuh orang udah susah tuh ngambilnya, jadi kayak susah. Dan cabut gue gitu. Karena emang ke Sevel orang gitu doang anjir. Modal ciki saus keju. Gila anjir. Kenyang sih. Kenyang parah ya. Kenyang dan sangat ini banget. Enggak, maksud gue dan enak gak sih coy? Enak. Anjir. Enak banget itu. Enak banget. Bolognesnya juga enak sih. Oh, juga pakai bolognes. Iya kan ada bolognes kan dia. Jadi ada keju, bolognes, gila. Itu udah dua tuh digabung sama Slurpee lagi. Slurpee juga dulu bangsa-bangsaan 13.000, 15.000 kan. Iya, tergantung gelasnya aja kan. Iya kan. Slurpee sih, gue paling berkesan Slurpee sih emang sih. Dan sampai sekarang nggak ada ya yang bisa ngalahin ya. Enggak maksudnya nggak ada yang bisa gantiin gitu. Nggak ada yang bisa gantiin. Waktu itu kalau nggak salah antara Family Mart atau Lawson ya. Oh enggak. Oh Circle K, inget gua. Kenapa ya? Dia bikin kayak sulupi-sulupian juga, cuman kayaknya kurang laku sih. Kurang laku. Dan terasa. Gua nggak ngerti ada kayak, aduh gua lupa sih, kayak ada ciri khas lah menurut gua Slurpee itu kayak ada khas banget gitu lah gua. Parah ya, kayak dan seger parah ya. Segar, dan waktu itu bertepatan sama kartun apa ya? Ada kartun yang ngomongin juga Slurpee juga, soal Slurpee juga. Oh, tahu gue tapi lupa gue. Iya, tahu. Tapi emang Slurpee kayaknya Slurpee itu ini tahu. Oh, ini coy. Apa namanya? Ini apa sih Jimmy Neutron dulu? Kagak ada Slurpee-nya Jimmy Neutron. Ada Jimmy Neutron. Nanti nih kita tampilin scene-nya. Enggak ada. Mampus lu cari itu. Enggak ada. Ada Jimmy Neutron. Tapi bukan Jimmy Neutron. Sferot Parents. Enggak, bukan. Ada pokoknya nih robot aku. Semuanya disebutin. Pokemonnya saya lihat ada. Iya ada Pokemon enggak ada aja. Ada. Ya pokoknya dia gitu dah. Kurocan. masih berusaha. Ya. Intinya sih gitu sih menurut gua. Jadi itu sih salah satu hal berkesan sih di minimarket. Banyak ya, terus terutama kalau lo waktu kecil ke minimarket, nih ditaruh di depan lagi ya, itu kondom kita kira permen itu. Pasti anak kecil. Arni sih anjir. Ya kan nggak tahu juga gimana, coy. Dan tapi sih gue tau nggak, dari gue kecil nih sampai gue kuliah lah, ini beneran nih. Ada satu barang tuh yang gue dulu pengen banget tapi nggak sampai gue kuliah tuh baru kesampaian. Ngapain? Kinder Joy. Belum pernah. Dulu tuh Kinder Joy tuh wah banget buat anak kecil coy. Iya dan sih. dia tuh kan ditaruh di depan gitu, main depan kan. Dan tuh mahal banget. Mahal 20.000 ya? 19.000 ya? Nggak tahu pokoknya menurut
menurut orang tua gue tuh nggak worth it aja buat dibeliin ke anak kecil. Terus kayak gue nggak pernah kayak, pokoknya tuh intinya Kinder Joy itu cuman kayak bocil-bocil kaya aja udah yang bisa makan. Ya kayak Rafathar lah paling nggak ya. 10 Kinder Joy gitu. Iya kan. Enggak, soalnya Kinder Joy juga setelah gue akhirnya pas kuliah gue beli kan akhirnya tuh. Nah. Itu juga dikasih sih sebenarnya sih. Enggak, ternyata isinya cuman ini doang coy. Mainan sama coklat kan? Iya, jadi dia kan telur kan. Iya. Kalau telur dibelah dua tuh, setengahnya mainan, setengahnya coklat. Worth it banget bang. Ya. Terus kenapa produk itu ada dan sampai detik ini bertahan ya? Dan sempat diboikot kan dulu. Hah? Gara-garanya apa sih? Emang ada? Iya. Enggak. Gara-gara nggak masuk BPOM apa ngalal waktu itu Emang sempat. iya? Iya. Ya, bener Ada lu. beritanya. Kita tampilin beritanya di sini. Ya anjir, susahin gua. Ya, lu cari lah, lu tanggung jawab bre. Kalau ada nanti gua tampilin. Kalau nggak ada, maaf. Bersih-bersihnya gitu. Kita maaf anjing. Anjing bersih-bersih minta maaf. Pokoknya intinya gitu dah. Tapi ya. so far itu ya salah satu benda yang berkesan juga ya buat lo ya di minimarket ya. Parah sih, iya sih itu. Karena ada di warung Madura juga nggak ada deh. Siapa? Warung Madura jualan Kinder Joy, gue tanya. Anjir. Tapi emang warung Madura tuh sebenarnya bisa nyaingin Alfamart ya sebenarnya. Bisa sebenarnya. Cuman emang dia produk-produk yang emang udah mahal dan gak logisnya mungkin nggak ada aja udah. Ada, ya kurang variatif aja sih. Ya. Sebenarnya. Padahal jam bukanya udah tutup hari kiamat kan dia kalau nggak salah ya. Saking buka terus ya warung Madura ya. Bangsat. Tutupnya pas hari kiamat dong ya. Anjir. Tapi lu ini nggak? Apa? Lu mau tau fun fact warung Madura nggak? Apa? Nih gue baru tahu nih dari temen gue orang Madura asli. Apa? Ini beneran. Kan warung Madura kan tulisannya kan biasanya ada warung Madura gitu kan. Iya. Nah, lu lihat tuh dari etalase rokoknya. Kenapa? Etalase rokoknya. Iya, kenapa? Kalau etalase rokoknya rapih nih dan dia posisinya di depan, itu yang jualan orang Maduranya asli, literally orang Madura. Oh. Tapi kalau misalnya etalase rokoknya nggak di depan terus berantakan, intinya gitulah. Itu tuh kayak orang ya udah bukan orang Madura aja tapi dia ngediriin Warung aja gitu. warung Madura. Fun fact tuh. Kok bisa? Boleh lu tes di warung Madura dekat rumah kalian. Oke, kita coba ya. Iya. Teman-teman komen di bawah kalau Soalnya misalkan menemukan warung Madura gue kan waktu itu kan gue lagi jalan kan dekat sekitar rumah gue tuh sama teman gue yang ngasih tau ini. Dia ngomong gitu. Terus terus dia ngomong gini kan. Slang kan gue panggilnya slang kan. Ini pasti orang Madura asli gitu. Kok gitu? Iya soalnya coba kamu tanya deh orang Madura nggak gitu. Pas gue tanya bener orang Madura. Lu ngetes dia nggak? Ngetes coy. Ngetesnya gimana? Ya. Lebih rasis gak sih? Loh, kok rasis nggak kan emang ada bahasanya itu. Debet. Nah dia ini apa di dadanya ada bekas carokan gitu. Enggak di bibirnya ada bekas ini. Jangan dikena ini lagi ya. Terakhir terakhir nggak kemakan anjing videonya gara-gara itu. Iya. Gitu bre. Gitu. Baru tau kan lo? Orangnya nggak pakai belang-belang merah putih gitu kan tapi. Nggak, gue tahu. Itu identiknya Madura, merah putih belang. Sama peci panjang ya, peci panjang ya. Tapi kagak lo warung Madura kayak gitu. Kayak gitu coy. Tapi unik ya, 24 jam loh. Ngalahin Alfamart, Indomaret loh itu. Iya anjir. Iya. Dan maksud gue kayaknya warung Madura pun juga satu-satunya warung yang mungkin gak ada pemalakan kali ya. Iya. Tapi kayaknya kita kejauhan nih tiba-tiba. Iya. Mungkin segmen lain untuk di warung-warung berikutnya. Iya. Tapi balik lagi nih, kita ngomongin soal minimarket ini. Ya banyak lah barang-barang yang cukup berkesan, terutama mainannya kalau waktu kita kecil bre. Mainan? Hot Wheels bre. Hot Wheels mah banyak bre, dari dulu di Alfamart juga udah top of mind itu. Iya, dan murah sebenarnya kalau dipikir-pikir dulu tuh cuma 11.000, sekarang degradasi hampir degradasi. Apa namanya kena inflasi sampai kayak 50.000 tuh mau harus degradasi tuh tim gua tuh. 50.000-an kalau nggak salah. Iya. Gila, mahal banget sih. Tapi lu dulu pas kecil termasuk bocah yang main Hot Wheels nggak? Main gua. Gua enggak lagi. Gue sampai gue pengen banget punya tracknya gue. Track Hot Wheels. Oh, tahu. Itu. Dan mahal banget sih itu. Cing, kalau dulu sih di SD gue sih anak-anak balik lagi ya. Kembali anak tajir sih yang main Hot Wheels itu loh. Ini kayaknya kesannya gue miskin banget gitu. Enggak lah bre, gue juga gak punya banyak bre. Iya maksud gue gitu, anak-anak yang main Hot Wheels tuh apa namanya? Yeah. Udah
anak-anak tajir aja. Karena dulu tuh anak-anak pas gue dulu zaman SD SMP tuh ya, yang enggak, maksudnya yang ekonominya biasa aja ya. Itu tuh lebih ke main bola gitu. Main bola, main layangan, futsal. Maksudnya yang kayak gitu-gitu bukan yang PS, Hot Wheel yang anak-anak tajir mainin gitu, coy. Kalau gue sih menurut gue ya, Hot Wheels sih nggak masalah, karena masih murah sebenarnya hitungannya. Oh, Hot Wheels masih murah itu. Hitungannya 16.000 lah kalau nggak salah dulu, masih oke lah gitu. Yang bikin dia tajir apa nggak? Kalau punya tracknya. Oh iya. Itu pasti tajir. Masalahnya gue nggak pernah punya tracknya karena mahal banget. Udah punya tracknya, makannya sambil disuapin makan nugget lagi. Aduh. Nah, itu udah pasti. Wah, lu udah tajir mampus sih. Nuggetnya so good lagi. Anjir. Dia lagi kalau ABC lagi yang ABC. Iya. Sama yang Dino. Anjing itu mahal sih. Jujur nugget gua cem dulu. Jujur. Cem masih nugget miris gitu lah. Ini kayaknya gue dari tadi menurunkan derajat keluarga gue ya. Gue gak minta sih. Tapi lu ya juga ada tadi. Ya gue mengamini aja. Ya. Karena kan yang tahu masa kecilnya lu. Ya, oke, balik lagi. Nah nih Bre, kalau menurut lu nih, kan sekarang Sevel kan udah nggak ada kan. Yeah. Tapi sekarang udah mulai banyak banget nih. Kayak Lawson, terus Circle K, Family Mart, Betul. Katrimart, dan yang lain-lain. Nah, menurut lu ada nggak tuh yang sekiranya bisa gantiin Sevel atau ya nyamain lah gitu? Kalau menurut gue ada sih. Ini top of mind gue ya. Top of mind gue itu ke Family Mart sih. FM sih. FM lu ya? Malah gue FM. Oke. Gimana tuh? Beberapa kali gue FM itu punya tempat duduk selain Indomaret Point ya. FM itu punya tempat duduk yang cukup banyak biasanya. FM ya. Benar. Terus habis itu juga kopinya enak. Salah satu kopinya enak. Tim KSK tuh. KSK. Anjir. Iya. Terus habis itu. Tapi kan yang lain juga banyak, Bre. Iya sih. Semuanya tadi gue sebutin juga banyak tempat duduknya. Banyak. Enggak, maksudnya kalau lu punya apa sih? Kalau di Family Mart, maksudnya udah pasti banyak tempat duduknya kan, nggak semuanya ada. Ya Indomaret, Alfa kan nggak semuanya ada tempat duduk banyak gitu. Iya benar. Terus habis itu Family Mart pasti dia punya retail tempat yang ya pasti khususnya buat teman-teman buat nongkrong lah atau duduk lah di situ. Terus habis itu juga mungkin karena karagenya enak, karena dia mungkin dari Jepang. Dari Jepang juga ya. Jadi Family Mart gitu. Iya. Lumayan suka lah gitu di situ. Iya. Enak sih. Itu sih menurut gue. Tapi kalau ngomongin menggantikan memorable ke Sevel tuh Jepang nggak sih? Atau mana ya? Enggak, anjay. Enggak. Saya nggak tahu ya, sama Jepang apa Amerika ya? Bukan, Amerika sih bukan sih Sevel itu. Jepang berarti ya? Lupa gue. Ya nanti teman-teman cari sendiri lah. Enggak dong, harus lu komen di bawah dong. Ya, biar ada interaksinya, Bang. Komen di bawah ya. Iya. Terus ya itu aja sih. Paling lu berarti ini ya apa? Apa tadi lu? Makanannya. Oh lu FM ya, Family Mart. Iya, Family Mart. Kalau makanan, maksud itu ya minuman, tempatnya juga, vibe-nya juga enak-enak sih. Dan jenis manusia juga lumayan banyak. Family Mart itu. Jenis manusianya? Iya, banyak anak-anak sekolah. Maksudnya berarti kan ini dari semua kalangan nih. Iya. Gitu. Cuman nggak ada yang mabuk aja kayak dulu. Tapi Family Mart tuh kayak lebih ke, mungkin karena namanya family kali ya. Mungkin lebih ke keluarga gitu nggak sih? Iya kan, kayak ada gue ketemu anak ada keluarga broken home gitu maksudnya. Keluarga yang nggak utuh gitu. Ada tuh di situ tuh biasanya. Keluarga Cemara jarang ya, Cemara jarang gitu. Kalau keluarga Cemara ngapain kumpul di situ? Di rumah lah mereka kumpul ya. Iya. Tapi gue kalau FM tuh ini sih coy. Kenapa? Kayak menurut gue makanannya enak, minumannya enak. Cuma menurut gue kayak dia tuh kayak bare minimum aja gitu, paham gak lu? Oh, nah, ini ya kalau gue nih. Kalau lu apa deh, top of mind-nya deh? Kalau gue nih gue beda-bedain bro. Apa? Kalau khusus minuman, menurut gue nomor satunya tuh udah pasti Indomaret Point, the best menurut gue. Kopi, susu dan segala macam minumannya ya, set. Minuman krimnya, matcha latte-nya, kopi susunya menurut gue nggak ada yang ngalahin sih. Iya sih. Dan itu ada buktinya juga, pernah di review bule. Jadi bule tuh beli Starbucks, beli apa gitu kan. Terus diadu sama kopi gula aren yang Indomaret Point. Terus mereka bilang, ini the best anjir. Iya sih. Nah,
Kopi susu keluarga enak menurut gue. Kayak Enak, sekarang. tapi dia tuh kayak satu di bawah Di satu level di Indomaret bawahnya Point. Iya. Nah, tapi kalau makanan nih Family Mart juga enak, tapi dia masih kalah sama Lawson kalau menurut gue. Lawson. Lawson Apanya? tuh kalau lu mau karage, lu mau apa namanya? Teriyaki, terus lu mau kayak oden-oden gitu, Lawson menurut gua nggak ada lawan. Ya sih. Ya, jadi kayak apa ya? Jadi berarti tuh menurut gua Family Mart itu dia kayak bare minimum untuk Semua. untuk semuanya. Jadi kalau misalnya lu mau makan enak, minum enak nih, tapi semuanya sedang ya lu ke Family Mart. Hemat. Tapi kalau misalnya lu mau anjing, gua mau yang kopi doang lah, ya lu Indomaret Point. Nah, lu kalau mau makan doang, nah lu Lawson. Tapi sekarang Lawson tuh udah jarang sih ya. Apanya? Yang retail gede-gede. Ya udah jarang deh. Mereka kebanyakan karena gabung sama Alfa kali ya. Jadi mereka Oh, dia gabung sama Alfa emang? Iya, gabung sama Alfa. Oh, baru Makanya tahu dia gue. banyak di Alfa Midi Iya, iya, biasanya iya, iya. gabungannya. Paling itu sih. Soalnya seinget gue tuh dulu Lawson ya, mereka tuh muncul tuh barengan, enggak, maksudnya dia tuh muncul mau-mau si Shuffle ini tutup. Seingat iya, gue. iya, Iya kan? benar, Dan dia tuh nyaris menerapkan strategi bisnis yang sama tuh. Dan Jepang banget. Lawson Iya itu benar. Jepang Iya. banget. Dulu aja iklannya JKT48 dulu awal-awal tuh. Emang iya? Iya. Yang dulu ada sampai masuk video klipnya kalau nggak salah. Oh ada. Siapa Haruka? Bukan si Veranda. Karena siapa? Anda? Gen 1. Lu tahu Veranda? Tahu gua. Shit gue nggak Itu tahu OC lagi. gue itu. Ya. Dulu. Ketahuan otaku. Otaku apa? Ketahuan. Apa namanya? Wota. Tahu ya. Wota. Dulu. Makanya belum sempat Iya, nonton iya, iya, iya. di sananya sih gue. Tapi somehow mereka survive ya sampai sekarang ya. Berhenti ini ya. Gila ya Lawson ya. Lawson gokil sih. Aha. Ya sebenarnya ganti PT aja sih sebenarnya sekarang juga. Tapi menurut gua Lawson dulu sama Lawson dulu tuh banyak banget sih menurut gua produk Jepangnya. Glico udah pasti ada di dalam. Apa? Glico, Glico. es krim. Oh tahu gue es krim Iya, gitu, itu kan Jepang banget. Iya. Pokoknya seingat gua Lawson dulu tuh bener-bener literally barang-barangnya Jepang. Nggak ada oden-oden dulu mah. Oh iya nggak ada Nggak ada. Ya Jepang kayak dorayaki, Doraemon. ada Nobita, ada Sasuke ya enggak. Enggak pokoknya Jepang banget lah dulu tuh Lawson. Iya. Tapi sekarang gue kira Lawson tuh ini tahu western gitu enggak ya? Jepang ya? Jepang. Oh iya pantas dia ada ini ya. Ada Okonomiyaki gitu-gitu ya. Iya. Okonomiyaki nggak ada. Emang anjing. ada kagak ada. Nggak, itu apa yang nasi segitiga itu? Nasi liwet. Bukan. Onigiri. Lemper maksudnya enggak. Onigiri. Iya ada onigiri ya. Oh Iya. iya. Ya pokoknya gitu lah. Nah, ini karena udah cukup panjang nih kita dari tadi ngomongin soal apa minimarket ya. Market ya. Iya. Family Mart dan lain Tempat sebagainya. nongkrong. Tempat nongkrong aja itu. Iya, tempat dan lain nongkrong. sebagainya. Kita lanjut ke biasa segmen kita yaitu 3 hal. 3 hal. Tetap kita harus cari nama tau buat segmen ini. Namanya ganti. Udah 3 hal unik. 3 hal kok. Emang iya? Iya, dia yang lupa. Dari kemarin 3 hal aja. Iya, tapi kan biasanya kan kadang-kadang ada yang kita pendapat, ada Oh, yang iya. ini kan beda-beda. Iya, makanya 3 hal aja. Hal apa aja? Iya. Ya, hal unik, hal, Coba lah hal lucu. di komen di bawah kali ya, mungkin ada nama khusus Ya, apalah, segmen kita ini ya. tiga apalah namanya. Iya. Nah ini kita kembali. Enggak, boleh lah. Oh, khusus segmen yang kali ini Apa? kita nggak nanya chat GPT. Oh iya. GPT emang nggak menarik. Kita daya kreatif kita sendiri. Iya, kita mikir sendiri nih 3 hal ini 3 yang hal menurut ini. kita nih bener nggak nih ya gitu. Iya, bener Iya, nggak sih gitu. Iya. Shit yang bilang chat GPT mau mengalahkan manusia ya. Yoi. Nggak bisa, daya kreatif kita sebagai manusia tidak terkalahkan. Iya. Oke, nih masuk nih nomor 1 nih. Nomor 1. Lu dulu apa gua? Lu dulu boleh. Gua dulu ya. Ini mitos nih, mitos fakta ya yang kita harus buktikan bareng-bareng ya. Betul. Ini nih katanya nih Indomaret nih lebih murah daripada Alfamart. Nah, gimana tuh? Indomaret lebih murah pada Alfamart. Iya. Dari segi apa nih kalau lo menurut lo? Harga lah pasti lah coy. Harga Iya, maksud gue kayak per item atau overall yang lo rasain? per item. Kayak misalnya contoh nih, lu beli susu di Indomaret tuh kayak katanya sih selalu pasti lebih murah daripada si Alfamart. Nah, itu gimana tuh ngebuktiinnya kita? Kalau gue sih waktu itu pernah sedikit membuktikan dan Ya. memang ada perbedaan sedikit. Sebenarnya hanya beda berapa ratus rupiah biasanya. Oh gitu. Iya. Ah, terus Tapi
menurut gua hanya benda-benda tertentu juga. Malah kadang ada yang lebih murah di Alfa beberapa. Contoh. Cuman kayaknya sekarang ini karena persaingan cukup ketat ya, Alfa sama Indomaret sebelah-sebelahan ya. Iya. Jadi kayaknya harganya kalau sekarang kayaknya udah bodo amat sih, kayaknya hampir sama aja sih gitu. Orang ini ya lebih ke PW-PW-an ya. Iya, lebih ke PP. Nah, tapi kalau lu sendiri gimana? Misalnya ada Alfa Indo nih. Ya. Lu lebih milih mana? Gue lebih milih yang gue belok kiri lebih cepat daripada Gitu sih lebih anjing. cepat berhentinya aja dah. Nah, kalau lu sebelahan, maksudnya bukan seberang-seberangan, sebelahan dia. Oh, sebelahan. Ya sama-sama lu belok kiri, tapi kan dia sebelahan aja. Tapi emang mindsetnya masih kayak Indomaret sih ya rasanya ya. Lu kayak gitu? Iya. Masih Kenapa ada- gitu? Kenapa gitu? Iya itu tadi karena ada mindset lebih murah itu tadi. Oh gitu. Heeh. Jadi kalau gue jujur Sama gua- lebih lengkap sih. Hah? Emang iya lebih lengkap? Rasanya lebih lengkap. Kalau gue pasti ke Alfa dah. Kenapa? Gue gak pernah ke Indomaret anjir. Wih, Seriusan? kenapa? Gak tau, gue mindset gue tuh Alfa itu lebih modern tau daripada Indomaret. Apa modernnya kan sama aja. Iya gue ngerti, cuman yang gue rasakan tuh si Indomaret nih kayak lebih kuno aja gitu. Terus nih ya, ini fun fact juga nih ya. Apa ya? Indomaret itu etalasenya lebih pendek daripada Alfa. Jadi gue tuh ngerasa kalau gue belanja di Indomaret ini nggak nyaman. Oh. Karena gue bisa ngeliat orang. Nah kalau Alfa ini kan tinggi-tinggi ya. Oh, iya, juga endless ya, baru ngeh Iya juga. kan baru nggak kan lu. Iya, Itu baru ngeh gue. gue jadi kayak gue tuh udah mindset gue tuh sama kakak gue ke Alfa aja udah. Alfa tuh udah paling bener karena dia ketutup, lebih privasi dan vibes-nya tuh vibes modern gitu. Iya. Oh iya pantesan gue kalau misalkan sama orang tua gue suka hilang gitu di Alfa, kalau di Alfa. Kalau di Indomaret tinggal Labirin anjing. iya kayak labirin masalahnya. Iya, Nah, iya. mungkin gue senengnya di Indomaret gitu. Jadi kalau gue nyarinya gampang ya? Nyarinya gampang, tinggal ngeliat wah kerudung pink nih, wah nyokap gue gitu. Iya kan lu baru nyadar kan lu? Iya, baru nggak gue Itu ya? coy. Oh, iya juga ya? Kadang-kadang tuh kan misalnya kan gua kan anaknya kan suka ngelihat gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya ada orang ngeliat kita tuh kayak nggak nyaman aja gitu. Tadi kiranya mau nyopet lah mau apa gitu loh. Iya. Kurang kurang aja. Itu Iya, coy. iya, baru nggak gue ya? Iya nggak Iya ya? juga Kan ya? lu lihat lah pas pulang nanti ya. Nggak usah pas pulang, gue Apa? udah ngerasain juga, udah Iya tahu, kan? udah tahu. Oke. Iya, ketutup ya. Iya. Nah ini berarti bener nih ya. Iya. Bener lu bener nggak nih berarti? Indomaretnya bener. lebih murah dari Alfa. Oh kalau itu 50-50 lah. 50 ya. Menurut gua mungkin ada beberapa hal yang kita sering beli rasanya lebih murah di A gitu. Iya. Gitu sih. Tapi kalau sekarang ya kayaknya udah bodo amat sih mau Alfa apa Indomaret. Kalau Sama gua aja sih ya. yang penting yang ada dapat aja ya. Iya, yang ada aja. Ya. Sama mungkin yang nggak ada tukang parkir. Itu. Itu nggak ada. Iya nggak sih? Tapi by the way, menurut gua tukang parkir terbaik itu tukang parkir di OSEF anjir. Osef apa tuh? Oh, di tempat lo nggak ada ya? Nggak ada Osef. Apa tuh? OSEF itu Anjing lokal tuh. iya baru banget kayak di daerah timur aja deh. Itu kayak apa ya, tempat bukan kan bukan retail apa sih, sembako. Iya, kayak toko sembako tapi modern. Kayak Hero atau apa lebih kecil lagi. Ya pokoknya gitu dah, dan harganya lebih murah juga daripada Alfa sama Indomaret. Dan itu tukang parkirnya baik banget. Karena kalau orang beli di situ pasti keluarnya barang bawaannya banyak kayak beras kayak gitu-gitu, karena kan toko-toko sembako lah kebanyakan yang dijual. Walaupun tetap ada jajanannya, cuma lebih banyak hal-hal pokoknya lah yang dijual. Nah, itu tukang parkirnya baik banget, Bre. Sampai oh Bu, bawaannya sini saya bawain, sampai dibawain ke motor. Habis itu saya pegangin dulu kayak gitu-gitu, telurnya ini. Wah, Itu lokal tapi. lokal kan. Di depan rumah gua ada itu. Kayaknya harusnya gitu nggak sih? Iya, harusnya tukang servisnya kayak gitu kan seneng gitu. Iya. Tapi ya itulah menurut gua. Oke. Berarti ini 50-50 Tapi masalah ya? ini 50-50 sih menurut gua. Boleh. Nah, ini nomor 2 nih, Bre. Kalau nomor 2 nih ya, di sini nih kita tadi udah bahas nih soal barang kecil dan mahal itu pasti ditaruh di depan. Di depan minimarket. Iya. Barang kecil Setuju banget sih dan gue. mahal. Kenapa, Bre? Emang gitu, coy. Enggak, maksudnya kalau lu lihat ya dari segi harga nih ya. Emang sih di belakang juga ada yang mahal kan, beras juga mahal ya. Beras semua. Ya beras juga di depan. Iya. Nggak mungkin beras di belakang. Tapi kan bawa lari juga susah juga. Gua gak pernah sih orang maling lari bawa beras sih. Dia mau lari aja, bener juga ya. Nah iya itu maksud gue gitu, maksudnya dia yang kecil tapi mahal. Biasanya emang depan, bener setuju banget gue. Itu juga kayaknya bukan mitos deh, emang fakta deh itu aja. Ada fakta itu sih. Iya. Harganya mahal kan. Kita sebutin coba rokok di depan.
belakang lah, belakang petugasnya bisa. Bangsat, maksudnya tuh dia taruh di depan anjing. Bukan posisi petugasnya. Oh iya. Petugasnya kadang belakang juga di depan petugas dong. Bangsat. Maksudnya masih di kasir ya. Oh iya itu. Di kasir. Kacau. Kacau. Alat-alat kontrasepsi lah. Ya, itu di depan. Kinder Joy di depan mahal. Tapi alat kontrasepsi menurut gua ini sih lebih ke arah biar nggak sembarangan orang beli aja sih. Kenapa, atau Bang? anak kecil atau apa gitu. Cuma masih dekat permen juga mas kacau. Enggak, tapi kan maksud gue gini bre, walaupun anak kecil beli kan, maksud gue kalau ditaruh di belakang kan juga tetap kebeli juga nggak sih? Iya kali ya. Iya kan, kalau lu alasannya malu kenapa harus di depan, kan tetap harus dibayar juga. Itu maksudnya biar nggak dicolong aja. Kayaknya ya. Iya kan? Iya kali ya. Ya, tapi Iya. itu sih. Soalnya murah-murah nih yang gampang dibawa kabur, pasti ditaruh di belakang. Kebanyakan ya. Iya, nih contoh ya, saus. Bumbu-bumbu yang harga 3.000, 1.500 goceng. Dia kan kecil kan, tapi ditaruh di belakang. Pasti nggak sih? Taruh di rak lah. Taruh di rak di belakang kan, maksudnya di yang belakang-belakang gitu. Karena itu maksudnya, kalaupun kecolong 1-2, value-nya nggak terlalu ini coy. Sama mungkin barang-barangnya adiksi juga sih. Kayak rokok kan adiksi ya. Oh ya Maksudnya, benar ya. kalau orang ada di sembarangan, ya soalnya ada di beberapa negara malah kayak barang-barang gitu sampai ada dikunciin nggak sih? Iya benar ada kuncian. Iya. Sampai harus ada izin dulu sama yang kasir ya lah Itu gitu. kayaknya ini deh di kayak Kongo gitu. Amerika juga. Oh Amerika juga gitu ya? Amerika malah sabun aja dicolong di sana. Oh gitu. Iya sampai ditutup-tutupin lah. Ini coy Wisman. Mentega Wisman. Pernah ada beritanya coy, mama nyolong tiap seminggu pas sebulan sekali gitu ya. Dia datang nyolong mentega Wisman seharga 700-800 ribu. Astaga. Dia jadi diselipin di daster, di baju, di ini gitu-gitu. Terus Dan dia akhirnya jual ke tukang martabak deh. apa? Terus dia jual-jualin. Pokoknya dia diambil aja. Terus ketahuan. Astaga. Padahal lo tau nggak, itu dia sama toko itu tuh udah lama banget, bre. Ibaratnya kayak udah deket lah sama toko itu. Udah friend lah. Udah friend. Tapi kok colong Wismanmu Ya. Nah itulah kenapa barang itu ditaruh di depan. di depan ya. Iya itu. Make sense sih. Make sense ya. Berarti ini termasuk approve ya. Approve sih, bukan mitos sih. Ini fakta banget sih. Ini fakta ya, bukan ini ya. Dan mungkin juga psikologis juga nggak sih kayak gitu-gitu? Iya bener ya, psikologis dagang gitu ya. Ya Iya. psikologis apa sih? Ya itulah. Iya, terutama permen sih. Karena anak kecil kalau udah terakhir kayak, oh mama sekalian ini coklat. Oh iya bener ya, pantas coklat-coklat. Taruh di bawah dan di depan, bener-bener di depan. Iya. Depan Tapi kasir. coklat yang di depan kasir kan yang mahal-mahal coy. Baik lagi. Iya kan, tapi banyak yang buat anak-anak juga. Iya tapi kan yang mahal-mahal kayak Iya. Toblerone gitu-gitu kan di depan kan. Oh, Kopiko di rak belakang coy, Kopiko. Oh, iya. Yupi, Kopiko tuh rak belakang. Oh iya juga sih. Iya kan? Yang depan tuh yang mahal-mahal ya. Silver Queen, terus Dairy tuh. Iya gitu, balik lagi coy. juga ya. Mahal. Intinya Iya. ada mahalnya juga Ada deh. mahal. Kecil dan depan. mahal. Iya. Iya. Kayak ini terakhir nih. Walaupun tabung gas juga mahal ya, tapi di depan ada yang orang kabut tabung gas. Sama kayak beras. Oh, iya. Kasusnya bang. Ya hari ya. Galon juga siapa yang mau bawa lari juga ketahuan. Itu juga kalau lari pun juga kekejar yakin gua. Berat anjing. Lagi. Lucu lagi kalau gue bayangin orang bawa beras dari belakang kan. Oh iya, dan gak bawa motor lagi ya. Nyolong nggak modal. Nyolong nggak modal gitu kali ya. Iya. Oke, terakhir nih, Bre. Terakhir deh. Wah ini lumayan. Gue yakin semua orang di muka bumi setuju. Pria kalau udah duduk di depan Indomaret plus rokok plus kopi Golda udah pasti masanya berat banget. Shit. This sempat viral juga ya di beberapa media sosial ya. Benar. Lu gimana? Setuju nggak lu? Menurut gua ya kalau rokok nggak semua orang lah ya, menurut gua ya kalau rokok ya. Ya. Tapi masalah kopi Golda dan kopi-kopian di depan Indomaret ya, masalahnya pasti berat sih. Tapi kenapa harus kopi Golda ya? Karena paling murah 3.000. Nggak maksud gua kopi murah banyak.
Tapi yang 3.000 dia. Aduh aja sampai nangis gue. 3.000 Iya ngerti gue. Cuma kan maksud gue kan banyak kopi murah lain coy. Gak cuma Golda. Tapi kenapa maksud gue harus kopi Golda? Dan harus kopi Golda yang itu. Kan kopi Golda ada mereknya banyak kan. Jenisnya. Iya jenisnya kan. Iya. Ya kalau ada Sampai nangis gue. Ya kalau ada granita mungkin belinya granita dia. Karena kan nyari yang paling murah. Karena biasanya nih menurut gue ya. Nih ya, masalahnya tuh kalau nggak masalah keuangan, Kocak waka. biasanya nih yang jadi masalah pemikiran Iya, kalau iya. nggak masalah keuangan, masalah relationship nggak sih? Iya sedih banget sih. Kemungkinan Iya anjir. Kalau nggak habis diputusin cewek, masalah keuangan yang lagi berantakan, makanya iya, beli iya. yang murah-murah. Iya Iya nggak sih? iya. Masalah-masalah hidup gitu lah. Apalagi kalau dia udah ngerokok merenung gitu ya. Itu pasti- Merenung. Waduh, itu berat banget sih itu. Anjing. Kalau nggak habis iya, broken iya. home, paling nggak. Iya. Yang Tapi anak muda. ini kan ngomongnya kan duduk depan Indomaret nih ya. Iya. Nah kalau Alfa tuh termasuk nggak tuh? Kalau duduknya depan Alfa, depan Lawson, Silver kayak gitu termasuk berat nggak tuh kira-kira? Menurut gua, bukan nggak ada yang mau duduk depan Alfa. Masanya kadang Alfa nggak ada kursinya. Masa mau duduk di atas galon? Enggak ini duduk duduk di atas galon. Mas tuh jatuhnya ngerusak mas. Lebih ngerusak. Tapi bener kan? Kalau di Alfa kebanyakan bukan kursi tapi galon-galon kan? Iya. Mau duduk Terus, mana deh? terus galonnya ini galon le mineral Ya. yang nggak keras. Tau gak lu? Kan kalau galon Iya, aqua iya. kan keras kan. Nah, itu. Iya ya bangsat. Nah kalau Lawson Lawson. Kemahalan, kagak ada kopi Golda masalahnya. emang iya ada anjir. Apaan? Ada kopi Golda, Di Lawson. Lawson ada. Kopi Iya. Golda tuh udah worldwide brand gitu. Worldwide brand. Tapi kan mindset orang lagi kesusahan ke Indomaret deh. Iya sih ya. Sedih banget. Yang tadi fakta apa? Yang tadi pemikiran pertama kalau Indomaret rasanya lebih murah gitu. Oh iya. Oh, gue kemana ya? Aduh, yang murah aja lah Indomaret gitu. Iya. Terus dia mikirin besok gue makan apa, anak bini gue gimana. Iya anjing ya, harga Iya popok sih. mahal Harga gitu. popok Ah bener iya lagi. tapi masih nyudut. Goblok juga sih masih nyudut. Padahal duitnya bisa buat beli ini ya. Yang lain. Iya, yang lain ya. Iya. Tapi itu iya ya, anjir lah ini siapa sih yang pertama kali punya ide itu ya, duduk di depan Indomaret anjir sama kopi Golda itu Iya. siapa ya? Brilian banget ya. Dan Enggak maksud gue jatuhnya ini kan jadi kayak culture gitu gak sih? Culture. Maksudnya jadi kayak gaya hidup gitu. Enggak juga ya? kayak melebihi psikolog ya kayaknya. Iya maksud gue kayak dan semua orang tuh satu pendapat gitu. Dan biasanya gini di gayanya nih. Main HP, Iya. tarik nafas. Iya. Iya. Itu kopi Golda sih mesti minta bayar ini sih coy. Apa? Bayar Royalti. royalti lah ke yang pencetus Tren itu ya. tren itu lah. Iyalah kopi Golda coy. Siapa yang tahu orang kopi Golda semenjak tren itu ada? Semua tahu kopi Golda walaupun emang ujung-ujungnya abis minum kopi Golda tuh radang ya. Ya gue Gula doang soalnya coy. sakit perut tuh minum 3 botol tuh sekali. Lu 3. Ngapain minum 3? Karena gue waktu itu bilang, wah kopi nih nggak ngantuk. Iya. Murah lagi 3.000 gitu Iya anjing 3.000 ya mereka ya. 3.000 coy. Enggak, iya hitungannya apa ya? Maksud gua kan belum packaging. Gitu-gitu nggak sih? Maksud gua 3.000 itu berarti apa ya? Taruhlah packaging 1.000. Air 1.000. Kopi 1.000. Nggak tahu lah. Iya kan? Belum gula, belum gimana ngitung ya? Nggak tahu. Ya namanya perusahaan lah gitu. Boleh lah Kopi Golda undang kita ya buat Promosi-promosi. buat ini sidak ini gudang Kopi Golda. Yoi. Akhir bulan pakai kopi Golda. Oke. Nice. Masuk. Masuk ya. Masuk. Aduh Tapi ya- seret Kopi Golda. Kopi Golda. Iya. Punya masalah? Kopi Golda aja. Langsung. Berarti ini setuju ya dulu. Ini mah bukan mitos lagi nggak sih coy? Iya. Masuknya udah fakta ya. Makanya kalau lu ketemu ada mas-mas atau siapa yang di Indomaret lagi minum kopi Iya. Golda atau lagi ngerokok juga, lu bilang sabar ya mas, Iya, iya. itu kejam. Jangan lupa disun. Ya, kayak gitu bahaya nggak sih ngesun orang. Yang penting jangan bilang kata-kata hari ini mas. Ya. Mas game ya itu siapa? Iya, Kagem. Kagem. Oke berarti ini
setuju ya, bukan Wah, fakta ya, setuju banget ya. Jadi ya itulah mungkin ya dari 3 hal kita hari ini, dan kita mau sedikit spill, kita nih lagi di Yes, ketiga makannya pinky banget ya. Terlalu Tosca nggak sih bangkunya? Apakah ini berhubungan dengan akhir bulan? Menurut gua minimarketnya akhir bulan, cuman kesininya gua terserah lu pada. Kalau lu mau akhir bulan kesini juga Tapi silakan. dari makanan menurut lu gimana, Bre? Tadi kan kita udah coba makan ya. Oh iya. Menurut lu gimana? Oke nggak? Oke sih, so far oke. Enak-enak. Buat yang suka Korea-Koreaan mungkin sangat suka lah di sini ya. Dengerin lagu-lagu Korea ya nggak sih? Oh iya, dari tadi Korea mulu ya. Iya. Yang penting bukan Korea Segi Utara makanan lah. ngalahin gak lu kira-kira? Apa? Apa? Tadi apa? Bukan Korea Utara kan lagu-lagunya kan. Coba Korea Utara, bagus. King Jong-un. Ini ya, apa namanya, hormat Kim Jong Un. Makanan gimana? Oke nggak? Oke. Ayo Susan, Oke. Enak kok. bisa masuk top 3 ini nggak? Minimarket kayak gini nggak? Boleh lah, boleh. Masuk kali. Lumayan lah kalau lo mau nyoba dengan nuansa yang lo suka, Koreaan, pinky, terutama banyak cewek-cewek juga di sini. Tapi jujur sebenarnya ini rada awkward tau. Kenapa? Kita mas-mas jenggotan ya kan kayak gini kan, serem. Iya, banyak ciwi-ciwi di sini. Iya, nongkrongnya di tempat pink. Lu lihat nih minuman teman gue begini tuh. Pinky boy, karena dulu warna pink itu sebenarnya maskulin zaman dulu tuh. Oh iya, tuh gue. Bener, Iya, gue tau. bener, kan? Warna pink tuh sebenarnya buat cowok. Buat cowok sebenarnya. Iya tahu, itu gue juga tahu. Oh, lu juga tahu itu? Tahu, gua tahu. Oh iya. Kalau nggak salah pink jadi feminim itu semenjak Barbie deh kalau nggak salah. Barbie. Iya. Tahu ya, lupa gua. Iya. Kalau ada yang lain boleh komen. Oke. Tapi oke, mungkin sekian dulu dari podcast kita kali ini, dan Oh iya, BTW apa? ini kita harus kayaknya harus ngasih challenge juga deh buat penonton kita yang sedikit ini. Boleh. Kalau misalnya kita sampai sekarang tanggal berapa, Bre? Sekarang kita ngetek di tanggal 12. Oh, sekarang tanggal 12. Akhir bulan kalau kita bisa nyampe 100 subscriber, kita bakal challenge, kita bakal jadi tukang parkir atau tukang Gojek. Boleh. Kita bakal buktiin bahwa walaupun di akhir bulan nih modal jaga parkir sama Gojek, kita masih bisa makan enak. Ya salah satunya ya, nggak ada. Iya, salah satunya. Pokoknya akhir bulan 100 subscriber kita bakal lakuin itu. Boleh. Kita akan coba dengan profesi-profesi lainnya nanti. Iya, oke. Kalau gitu ya. Kalau gitu, thank you buat semua, dan see you di next episode. Next episode berikutnya. Thank you. Dah, Cabut. cabut dulu. Oke.